stimulan, makanan dan minuman yang memiliki kandungan zat stimulan seperti kopi dan teh. Yang ketiga, jangan dikonsumsi secara berlebihan. Mengkonsumsi berlebihan bisa menyebabkan sahabat-sahabat terkena yang namanya stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Anak Desa. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Anak Desa. Dan tentunya dengan subscribe teman-teman mendukung channel ini tetap terus eksis dan terus menampilkan video-video terbaru. Di video kali ini, Anak Desa akan coba membahas tentang manfaat dan efek samping dari tanaman binahong dengan tanaman gendola. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini bisa kita lihat dengan berbagai macam tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh kita, salah satunya untuk kesehatan. Bahkan orang tua kita terdahulu selalu menggunakan obat herbal atau obat tradisional yang berasal dari alam untuk berbagai macam penyakit. Nah, apa saja kandungan dari tanaman binahong dan tanaman gendola? Kandungan tanaman binahong. Binahong memiliki kandungan seperti yang pertama adalah alkaloid, yang kedua adalah glikosida, yang ketiga adalah saponin, yang keempat adalah glikosida cyanogetik, yang kelima manfaat dari kandungan dari binahong adalah flavonoid, yang keenam adalah steroid tanin, dan yang terakhir adalah senyawa fenolik. Itulah kandungan yang ada di tanaman binahong. Sedangkan kandungan yang ada di tanaman gendola memiliki beberapa mineral seperti yang pertama adalah protein, yang kedua adalah minyak, yang ketiga adalah karbohidrat, yang keempat adalah serat, yang kelima adalah karotenoid, yang keenam adalah asam organik, yang ketujuh adalah vitamin A, B, C, dan yang terakhir adalah saponin. Itulah kandungan yang ada di dalam tanaman binahong maupun tanaman gendola, sehingga dari kandungan ini pastilah memiliki manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Anak Desa akan coba mengulas satu persatu, dan tentunya teman-teman tonton video ini sampai akhir sehingga teman-teman mengetahui apa saja manfaat dari kedua tanaman ini dan apa efek sampingnya. Banyak sekali tanaman obat yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah tanaman binahong dan tanaman gendola. Tanaman ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Namun, sayangnya banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat apa saja yang ada di dalam tanaman binahong maupun tanaman gendola. Sehingga dengan persoalan ini, Anak Desa akan coba membahas tentang manfaat dari kedua tanaman ini, yang bertujuan ke depannya lebih banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari kedua tanaman tersebut. Yang pertama, manfaat dari tanaman binahong adalah untuk mengobati penyakit kanker. Daun binahong memiliki kandungan antioksidan yang dapat digunakan untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Karena radikal bebas disinyalir sebagai pemicu utama yang namanya kanker. Cara pengolahannya, sahabat Anak Desa, cukup sediakan 30 gram daun binahong kering dan direbus dengan air sebanyak 1000 cc. Setelah itu, sisihkan air rebusan menjadi 600 cc. Dari 600 cc tadi sebut, sahabat-sahabat bisa dibagi menjadi 3. Jadi 200 per sekali minum dalam satu hari 3 kali untuk sahabat minumkan. Yang kedua, manfaat dari tanaman binahong adalah untuk yang namanya mengobati penyakit rematik. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang terkena penyakit rematik, tidak salahnya untuk mencoba daun rebusan dari daun binahong. Cara penyajiannya juga tidaklah sangat susah. Sahabat-sahabat Anak Desa hanya menyiapkan 5 lembar daun binahong dan 2 gelas air. Kemudian sahabat-sahabat Anak Desa rebuskan air tersebut.
dan bisa ditambahkan dengan madu kalau ingin ada rasa dari rebusan daun binaong tersebut. Dan konsumsi 1 kali dalam 1 hari. Yang ketiga, manfaat dari tanaman binaong adalah untuk yang namanya mengobati diabetes. Bagi sahabat-sahabat yang mengidap penyakit diabetes, bisa diatasi dengan yang namanya mengonsumsi air rebusan daun binaong setiap 1 gelas dalam 1 hari. Cara pembuatannya, sahabat-sahabat cukup siapkan sebanyak 3 gelas dan 10 lembar daun binaong, kemudian rebus sampai air tersisa yang menjadi 2 gelas dan sahabat-sahabat bisa meminumnya dalam 1 hari sekali. Keempat, manfaat dari tanaman binaong adalah untuk mengobati geger otak. Daun binaong juga bisa digunakan untuk membantu pemulihan otak, termasuk geger otak. Cara penyajiannya, sahabat-sahabat bisa mengonsumsi 1 kali dalam 1 hari 1 gelas air rebusan daun binaong. Yang kelima, manfaat dari tanaman binaong adalah mengatasi masalah kulit. Khasiat daun binaong sangat bagus untuk kulit wajah karena dapat mengatasi jerawat. Kandungan zat di dalam daun binaong secara efektif dapat membunuh bakteri yang menyebabkan timbulnya jerawat. Selain mengatasi jerawat, manfaat binaong juga dapat digunakan untuk mengatasi komedo dan flek hitam dengan menggunakan masker binaong. Kandungan kolagennya yang tinggi juga dapat membantu mencerahkan wajah dengan cepat. Sahabat-sahabat cukup mudah mengolahnya. Sahabat-sahabat hanya menghaluskan daun binaong yang muda, kemudian oleskan ke wajah, seluruh bagian wajah setelah mandi selama lebih kurang 30 menit. Selain itu, manfaat dari tanaman binaong juga bisa untuk mengatasi sariawan berat, pusing-pusing, sakit perut, asam urat, mimisan, gatal-gatal, pegal, dan kolesterol. Itulah manfaat dari tanaman binaong. Nah, kita telah membahas tentang manfaat dari tanaman binaong. Namun, terlepas dari begitu banyak manfaatnya, tetap saja daun ini memiliki efek samping bagi tubuh kita, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan apa yang harus diketahui sebelum mengonsumsi daun binaong dan seberapa amankah daun binaong untuk kita konsumsi? Ada beberapa yang harus sahabat-sahabat ketahui atau memperhatikan untuk tidak mengonsumsi daun binaong. Yang pertama, daun binaong tidak cocok untuk ibu hamil. Yang kedua, binaong dilarang dikonsumsi bersama zat stimulan makanan dan minuman yang memiliki kandungan zat stimulan seperti kopi dan teh. Yang ketiga, jangan dikonsumsi secara berlebihan. Mengkonsumsi berlebihan bisa menyebabkan sahabat-sahabat terkena yang namanya stroke, hipertensi, bahkan kematian. Yang keempat, ibu hamil dilarang mengkonsumsi daun binaong. Yang kelima, jangan menggunakan herbal ini pada anak-anak. Yang keenam, tentunya hindari penggunaan herbal ini jika sahabat-sahabat memiliki riwayat alergi terhadap daun binaong. Yang ketujuh, hindari penggunaan jangka panjang karena mungkin dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi sahabat-sahabat. Nah, itulah efek samping dari tanaman binaong dan seberapa amankah daun binaong, dan tentunya apa yang harus kita ketahui sebelum kita mengonsumsi daun binaong. Selanjutnya adalah manfaat dari tanaman gendola atau bayam malabar dengan bahasa latinnya Basella alba. Yang pertama, mencegah kanker. Gendola atau bayam malabar kaya akan antioksidan yang dikenal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan mencegah penyakit seperti kanker. Tanaman gendola juga memiliki vitamin A yang telah terbukti berpotensi mencegah kanker paru-paru. Yang kedua, manfaat dari tanaman gendola adalah
untuk membantu menurunkan berat badan. Bagi sahabat-sahabat yang ingin coba diet, tidak salah untuk mencoba tanaman satu ini. Karena apa? Karena gendola adalah makanan yang sangat rendah kalori. Hanya ada sekitar 19 kalori dalam 100 gram tanaman gendola atau Basella alba. Selain itu, kandungan serat tanaman yang mengesankan menjadikan pilihan lebih baik untuk menurunkan berat badan. Serat telah terbukti memberikan kenyang dan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dengan cara mengonsumsi dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, mengonsumsi sayuran ini tidak hanya menghasilkan asupan kalori yang lebih rendah, akan tetapi juga menjadi cara untuk merasa lebih kenyang. Dan tentunya kandungan karbohidrat yang rendah membuat gendola ramah bagi sahabat-sahabat yang sedang menjalani diet ketogenik. Yang ketiga, manfaat dari tanaman gendola atau bayam malabar dengan bahasa latinnya Basella alba adalah meningkatkan kualitas tidur. Salah satu dari banyak manfaat gendola adalah kemampuannya untuk meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik. Tanaman ini mengandung magnesium dan zinc, yang mana dua mineral ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Magnesium telah terbukti memberikan sedikit efek relaksasi pada otot-otot di tubuh kita. Baik magnesium dan zinc juga dapat meningkatkan penyerapan satu sama lain, yang dalam arti mengonsumsi kedua mineral tersebut sebenarnya akan membuat masing-masing nutrisi bekerja menjadi lebih efektif. Yang keempat, manfaat dari tanaman gendola atau bayam malabar dengan bahasa latinnya Basella alba adalah mencegah terserangnya penyakit. Manfaat tanaman gendola dapat membantu mencegah tubuh terserang penyakit. Gendola mampu menurunkan risiko terserang penyakit karena kandungan vitamin C yang tinggi dalam tanaman ini. Sangat penting untuk memberikan khasiat kesehatan. Vitamin C telah terbukti meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita untuk membantu perlindungan tubuh dari penyakit yang berbahaya. Yang kelima, manfaat dari tanaman gendola adalah mengontrol tekanan darah. Tekanan darah yang tepat adalah bagian yang penting dari tubuh manusia. Gendola mengandung jumlah kalium yang sangat tinggi. Kalium adalah mineral yang dapat berperan sebagai vasodilator yang baik. Kalium akan membantu meningkatkan aliran darah, mengontrol letak jantung, dan meningkatkan kadar oksigen. Untuk mengontrol kadar gula, salah satu dari sekian banyak manfaat serat adalah kemampuannya untuk memperlambat naiknya kadar gula darah. Penyerapan glukosa terjadi lebih lambat saat makanan berserat tinggi dimakan. Artinya, kandungan serat yang tinggi pada gendola dapat membantu mengontrol kadar glukosa darah sahabat-sahabat, bahkan membantu seseorang yang menderita diabetes. Yang selanjutnya, manfaat dari tanaman gendola adalah meningkatkan kesehatan tulang. Gendola mengandung magnesium dan kalsium. Kedua mineral yang ditemukan dalam tanaman gendola ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang. Sebagai tambahan, magnesium akan diserap dengan baik bersama dengan kalsium yang ada. Fakta bahwa gendola mengandung kedua nutrisi ini berarti masing-masing akan diserap dengan lebih baik. Selanjutnya, manfaat dari tanaman gendola adalah menurunkan kolesterol. Serat yang terkandung dalam tanaman gendola memiliki manfaat kesehatan utama lainnya, yaitu menurunkan kolesterol. Serat memiliki kemampuan nutrisi untuk mengikat dan secara efektif menurunkan kolesterol. Nutrisi ini juga akan meningkatkan aliran darah
dan menurunkan resiko terkena yang namanya penyakit jantung. Selanjutnya, manfaat dari tanaman gendola adalah menurunkan resiko anemia. Manfaat tanaman gendola yang satu ini adalah untuk risiko anemia. Zat besi dalam komponen penting untuk produksi sel darah merah. Kekurangan zat besi dapat merusak produksi hemoglobin dalam sel darah merah kita. Ini membuat sel darah merah menjadi lebih sulit untuk membawa oksigen dan dalam banyak kasus akan menyebabkan anemia. Gendola mengandung sekitar 1,2 mg zat besi per 100 gram, sehingga menjadikan pilihan yang bagus untuk mencegah kekurangan zat besi dan menurunkan risiko anemia. Selain tanaman daun gendola, ternyata bunga gendola juga memiliki manfaat seperti campak dan cacar air. Cara penyajiannya, sahabat-sahabat, cukup 30 gram bunga gendola lalu rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas dan didinginkan sehari lalu minum sekaligus 1 kali sehari. Selanjutnya adalah efek samping dari tanaman gendola. Seperti tanaman bintang tadi, sahabat-sahabat yang alergi dengan tanaman gendola, alangkah baiknya tidak mengonsumsi daun gendola. Tidak mengonsumsi dengan secara berlebihan, dilarang untuk konsumsi anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Karena efek samping daun gendola menurut pakar nutrisi yang pertama adalah memicu penyakit MAH. Salah seorang pakar kesehatan nutrisi dari Singapura, Profesor Dr. Kristiani, mengatakan atau mengemukakan menurut penelitiannya bahwa efek samping daun gendola jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit MAH dan asam lambung. Hal ini didasari karena daun gendola memiliki kandungan asam ascorbat yang kadar jumlahnya sangat tinggi, sehingga jika asupannya terlalu berlebihan maka bisa merusak sel-sel dinding lambung yang berujung pada penyakit MAH dan asam lambung. Setidak-tidaknya konsumsilah daun gendola itu tidak lebih dari 100 gram per hari supaya menghindari efek samping yang membahayakan tersebut. Yang kedua, menyebabkan diare atau mencret. Menurut salah seorang ilmuwan dari Department of Food Safety and Food Quality, Profesor Dr. Patrick menyebutkan berdasarkan penelitian bahwa diare atau mencret merupakan masalah kesehatan yang penting yang paling mudah terlihat dampak akibatnya ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi daun gendola, entah sebagai makanan atau sebagai obat herbal untuk penyakit tertentu. Bahkan efek samping daun gendola pada kasus diare ini bisa berujung pada perubahan bentuk fase yang berdarah karena kandungan zat asamnya yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, efek samping dari tanaman gendola adalah menyebabkan anemia. Dalam sebuah hasil riset ilmiah dinyatakan bahwa efek samping daun gendola karena terlalu tingginya kandungan betanin dan asam ascorbat di dalamnya yang bisa memicu penurunan produktivitas sel-sel darah yang berujung pada tidak stabilnya tingkat kadar jumlah darah yang dalam tubuh, sehingga demikian maka risiko penyakit anemia tidak dapat terhindarkan. Selanjutnya, risiko dalam efek samping tanaman gendola adalah memicu penyakit arteris atau radang sendi. Pada hakikatnya, tingginya kandungan senyawa-senyawa yang bersifat asam pada daun gendola dapat sangat berkhasiat bagi sistem imun, tapi dapat sangat berbahaya bagi kesehatan persediaan tulang serta secara keseluruhan. Meskipun memang dampak dari hal tersebut tergantung pada jumlah mengkonsumsinya saja. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi daun gendola lebih dari 80-100 gram per hari. Nah, itulah efek samping dari tanaman gendola. Dalam arti katanya, kita dianjurkan untuk mengonsumsi daun gendola tidak terlalu berlebihan karena memiliki efek samping yang tentunya yang seharusnya untuk kesehatan malah menjadi efek buruk bagi tubuh kita.
Demikianlah manfaat dan tanaman gendola dan efek samping dari kedua tanaman tersebut. Sehingga dengan video ini lebih banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dan efek samping dari kedua tanaman. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga lonceng notifikasi untuk mendukung channel Anak Desa. Sekian dan terima kasih. Salam Anak Desa.